Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Anggraini dengan NIM C1C022082 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Ruang 12. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari makalah saya tentang laporan keuangan fiskal badan mata kuliah perpajakan 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan atas laba komersial yang disesuaikan dengan standar ketentuan perpajakan, di mana penyesuaian ini dapat membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Beberapa ahli menyampaikan pengertian koreksi atau rekonsiliasi fiskal sebagai berikut. Menurut Ohan tahun 2014, beliau menyampaikan bahwa koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi atau PSAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan penyesuaian baik positif maupun negatif. Lalu, menurut Supriyadi tahun 2014, koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan menurut Suwandi tahun 2016, beliau menyatakan bahwa koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan berdasarkan penyampaian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa koreksi fiskal merupakan proses pembetulan dan penyesuaian yang dilakukan karena terdapat perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku. Kita masuk ke tujuan koreksi fiskal, di mana tujuan dilakukannya koreksi fiskal ini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan atas pelaporan pajak yang sesuai dengan standar perpajakan. Selain itu, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan pajak dan tidak adanya keracuan dalam laporan keuangan yang akan diberikan. Yang pertama, alat untuk memenuhi rancangan laporan aturan dan regulasi yang meminimalisir kesalahan hitung pajak bisnis dan cek ulang laporan yang sudah dibuat. Penyebab terjadinya koreksi fiskal. Yang pertama, terdapat beda tetap atau permanent different. Koreksi terjadi jika terdapat perbedaan pengakuan pada biaya atau penghasilan antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya permanen. Yang kedua, beda waktu atau time different. Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan pada undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya sementara. Jenis-jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif. Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2016 menyampaikan bahwa koreksi fiskal positif adalah upaya penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial di luar unsur penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final yang tidak termasuk objek pajak. Koreksi fiskal positif dapat terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah akibat dari adanya beban yang tidak diakui oleh pajak. Penyusunan komersial lebih besar dari penyusunan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, serta penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal positif dapat berakibat pada pengukuran biaya yang diakui dalam laporan laba rugi komersial atau penambahan penghasilan. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2016, koreksi fiskal negatif merupakan proses penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial. Koreksi fiskal negatif dapat terjadi jika pendapatan fiskal berkurang sebagai akibat dari adanya penghasilan yang digunakan pajak penghasilan final. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal negatif lain dan penghasilan yang ditangguh pengakuannya. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan antara ada dalam laporan keuangan komersial dalam laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal.
Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan SAK dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Dokumen rekonsiliasi fiskal berbentuk laporan SPT tahunan pajak penghasilan perusahaan badan. Dokumen yang berbentuk kertas kerja ini berisi kesesuaian antara laba rugi berdasarkan aturan pajak dan laba rugi komersial sebelum terkena pajak. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal, di antaranya yang pertama mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka koreksi fiskal negatif dan positif. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurang memuaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.